Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukanlah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? ISIS itu Wahabi yang ori. NU itu nek terus lumur ora NU rokok. Baik kepada Al-Quran yang pernah dekat diri dan saya di sini tidak percaya. Dibuat olok-olok, dibuat candaan, padahal ini adalah kemungkaran yang jelas-jelas nyata. Ketika kajian beliau dibubarkan kemarin di Gunung Anak, yakin sama yang ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansor dan insya Allah sama yang sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin-doktrin yang lain sampai berani menyampaikan hadis palsu. Entah Tuhan yang mana yang dia tantang, saya tidak tahu. Yang penting itu etika atau akhlaknya udah tidak ada itu, sahabat ya. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di dunia kiamat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di ars. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan yang kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing.
Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan syaqqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini Allah Subhanahu wa taala juga menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat pemikul ars. Mereka ini lah yang disebut Al-Quran dengan kalimat kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa ars yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku. Maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandangkan oleh makhluk siapapun. Ya, inilah yang ditegaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia ke neraka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga, atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 pada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali.
karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia.